sosmed dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih tentang kisahku saat menginap di rumah Noni. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, sebaiknya kalian mendengarkan dulu part sebelumnya. Oh ya, aku mau minta maaf kalau part sebelumnya kurang enak didengar mungkin ya di ending, karena aku keburu ketakutan pas lagi cerita. Ya udah, kali ini aku ceritanya gak akan ketakutan lagi. Langsung aja ya. Aku beberapa kali pernah menginap di rumahnya Noni. Dan orang tuanya Noni pun mengenalku dengan baik. Oh ya, Noni pun bercerita kalau kuntilanak yang suka nyuri ikan di empang, katanya sih sudah tidak ada, karena sudah diikat oleh Pak Kiai dan tidak mengganggu lagi. Karena ternyata kuntilanak itu sering ganggu warga lain, bukan hanya mengganggu aku dan Noni. Setelah maghrib, Noni mengajakku main di rumah saudaranya yang gak terlalu jauh dari rumahnya Noni. Dan saking asiknya main, kami lupa sudah jam 8 malam. Dan di kampung jam segitu udah sepi. Aku dan Noni pun pamit pulang. Di perjalanan kami melewati kebun pisang. Pas lewat kebun itu ada satu pohon pisang yang rubuh, melintang menghadang jalan. Kami pun berjalan melangkahi pohon pisang itu dan saat kami melewatinya, ternyata pohon pisang itu berubah menjadi pocong. Aku sama Noni buru-buru lari pulang ke rumah. Jujur aku gak terlalu jelas melihat sosok itu. Tapi Noni, karena dia melangkahi pas bagian mukanya, Noni bilang dia melihat bagian matanya, hidung dan mulutnya masih ada kapasnya. Sesampainya di rumah, gak lama, bapaknya Noni dan adiknya pulang. Ternyata mereka habis dari pertigaan, kira-kira 2 kilo dari rumah. Mereka menaiki motor beli martabak. Ya, seneng dong waktu itu kami pesta martabak di ruang TV. Kami pun lupa sama rasa takut pas lihat pocong. Setelah makan martabak, nonton TV sambil ngobrol, papanya Noni minta tolong belikan rokok di warung. Noni bilang, jam 9 mana ada warung yang buka. Terus papanya Noni bilang ada yang buka. Warung di seberang jalan, tutupnya jam 11. Ya udah deh, akhirnya aku dan Noni keluar beli rokok, nyebrang jalan raya, sambil jalan sebentar ngobrol-ngobrol dan sampai di warung. Warung satu-satunya. Warung yang ada di depan jalan raya. Pas beli rokok, si ibu warung bilang, "Neng, kok berani malam-malam keluar beli rokok?" "Ya berani bu, kan berdua." "Kalian gak takut?" "Enggak lah bu." "Ibu aja takut neng, ini mau tutup warung juga." "Takut apa sih bu?" "Itu neng, tadi pagi kan ada kecelakaan motor sama truk. Terus yang naik motor itu pas jatuh helmnya mental, terus kepalanya hancur kelindes truk.
Ngeri Neng, ih, otaknya aja muncrat kemana-mana. Tuh kecelakaannya di sana. Penjaga warung itu menunjuk ke arah jalanan yang kami pasti harus melewati jalanan itu untuk menuju jalan pulang. Akhirnya kami buru-buru pulang. Dan pas pulang, gara-gara denger cerita dari si ibu warung, kami lari dong pulangnya, ketakutan. Dan setelah sampai rumah, kasih rokok ke papanya Noni. Setelah kami mau tidur, biasa sandal kami masukkan ke dalam rumah. Pas di kamar mau tidur, kami dengar suara papanya Noni seperti marah-marah. Tapi ya udahlah, mungkin lagi telepon. Dan keesokan paginya, papanya Noni menyiapkan sarapan nasi goreng. Dan pas sarapan, papanya Noni nanya, semalam pas beli rokok, ada apa-apa nggak di jalan? Ya kami jawab nggak ada apa-apa. Terus papanya Noni cerita, semalam ada cowok nangis terus di pojokan ruang depan. Terus pas dilihat ternyata itu sosok yang katanya korban kecelakaan di jalan raya. Kepalanya hancur. Dan sosok itu bisa masuk ke rumahnya Noni karena ternyata di sandal yang aku pakai semalam itu ada otaknya orang itu. Iya, otaknya yang hancur berceceran sama warga dikubur pakai tanah dan keinjak aku. Makanya semalam papanya Noni marah-marah. Ternyata itu lagi marahin sosok laki-laki itu dan disuruh pergi. Dan malam itu juga papanya Noni cuci sendal bekas aku. Oh ya, papanya Noni memang bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat patah. Makanya, terkadang Noni juga melihat itu. Bisa jadi karena turunan dari papanya Noni.